itu kan atas instruksi Sekjen. Yunus Nusi. Kalau besok perangkat pertandingan ini tiba-tiba dia udah dipotong-potong gajinya, habis itu sekarang dijeblosin sebagai tersangka. Dasar hukumnya itu. Ya berkaitan dengan peraturan Polri ditambah lagi Undang-Undang mengenai TPWU, tindak pidana pencucian uang. Artinya apa sih? Yang pengen ditarget itu adalah sebenarnya berkaitan dengan pengaturan match fixing termasuk juga perjudian. Seperti itu, Mbak. Listnya ada, Erick Thohir sama Pak Kapolri tolong dicek kembali. Ketiga-tiganya itu dulu pernah jadi tersangka dan terpendam sekarang. Tadi yang disuap kena, yang nyuap mana kabarnya gitu loh. Apa mau di-backing? Berani nggak Erick Thohir memberhentikan, menyuruh Sigit Listio untuk nangkap? Ketika Satgas Anti Mafia Bola itu dibentuk, gembar-gembor berkaitan dengan pemberantasan match fixing, ya kan? Ditangkap karena match fixing itu nggak ada KUH pidananya. Tunjukin ke saya saat ini gitu loh. Oke. Itu nggak ada. Tetapi ketika kita, Mbak, saran Cocomeo Channel harusnya ngamuk, marah, dan memberontak atau bikin mosi tidak percaya kepada Erick Thohir. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya ditemanin oleh Rio Johan, masih membicarakan hal-hal yang carut marut di dalam organisasi sepak bola nasional di bawah Erick Thohir. Ada dua tema yang coba kita bedah. Pertama, ketika melanjutkan pertemuan Satgas Anti Mafia Bola kemarin tanggal 26, yang surat sprintnya itu tertanggal 13 Maret 2023, juga carut marutnya tugas-tugas Esko yang belum dikasih tugas oleh one man show Erick Thohir. Sepertinya harus kita bedah hari ini. Soal Satgas ini, saya mencoba mereview Satgas Anti Mafia Bola itu sudah jilid 1, 2, 3. Dari hasil jilid 1, 2, 3 itu, yang fokusnya itu match fixing, ternyata di pengadilan, kalau nggak salah itu Johar Ling Eng, itu hanya terkena kasus penipuan sama penggelapan. Hasil match fixing sendiri itu tidak ada sepertinya di undang-undang. Itu menurut Rio gimana sih, Rio? Oke, Mbak Coco dan pemirsa semuanya. Kita nge-review dulu, Mbah, berkaitan dengan Satgas Anti Mafia Bola. Kita teringat dulu, artinya keluarnya Peraturan Kapolri nomor 3678. Oke. Tertanggal 21 Desember 2018. Nah, marwahnya pembentukan Satgas itu apa sih? Sebenarnya untuk memberantas match fixing terlebih dahulu. Ketika kita review dulu, benar kata Mbak Coco, dikatakan bahwa Satgas ini berjilid-jilid. Jilid 1, jilid 2, sampai jilid 3. Jilid 1 itu marwahnya itu untuk pemberantasan match fixing. Ya kan? Setelah itu dilanjutkan jilid kedua. Jilid kedua itu dibentuk itu untuk menangani perkara-perkara yang jilid 1 ini belum berhasil untuk ditangani. After itu yang terakhir itu adalah jilid 3, di mana mereka berkoordinasi dengan Liga 1, Liga 2, Liga 3, termasuk PSSI dan juga Kemenpora. Tapi ini langsung mereview, kalau kita mereview, seperti dikatakan Mbak Coco tadi udah mengambil sampel putusan pengadilan. Jadi gini, marwah pembentukan Satgas itu kan sebenarnya match fixing. Ya. Di Indonesia saat ini, Mbak, apalagi nih baru-baru ini keluar sprint tim sus tertanggal 13 Maret 2023. Itu kalau kita lihat dasar hukumnya, sebagai pengamat orang hukum ini, dasar hukumnya itu ya berkaitan dengan peraturan Polri ditambah lagi Undang-Undang mengenai TPWU, tindak pidana pencucian uang. Artinya apa sih? Yang pengen ditarget itu adalah sebenarnya berkaitan dengan pengaturan match fixing termasuk juga perjudian. Seperti itu, Mbak. Betul. Nah, sekarang kita nge-review nih berkaitan dengan performa sebenarnya.
kita nggak usah ngomongin performa lah. Kita ngomongin berkaitan dengan tujuan filosofinya dibentuknya Satgas itu apa? Itu untuk memberantas match fixing. Ya, Apakah pas pertanyaannya gitu kalau di Indonesia ini? betul. Karena begini, teman-teman semuanya, para pemirsa Cucumio Channel, di Indonesia ini sebenarnya tidak ada aturan pidana berkaitan dengan match fixing. Satu itu. Makanya kemarin Satgas Anti Mafia Bola jilid pertama itu mempertersangkakan beberapa orang di sini. Itu ketika di pengadilan atau ketika proses penyidikan, mereka itu menuntut pasal-pasalnya adalah 372 Ya. penggelapan, 378 penipuan, lalu ada lagi, Mbah. Itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, Mbah, berkaitan dengan penyuapan di sektor swasta. Itu marwahnya dulu kalah ketika zamannya Orde Baru, betul. Ditambah lagi beberapa tersangka yang jilid pertama itu, Mbah, itu ditersangkakan TPPU juga, sehingga penahanan di kepolisian itu diperpanjang 2 kali lipat. Tetapi Hasilnya, tidak semudah itu Anda mendakwakan TPPU. Sehingga ketika di pengadilan dianulir gitu loh. Hasilnya apa? Tindak pidana yang diperiksa di dalam pengadilan itu, yang diadili itu adalah Undang-Undang KUH Pidana nomor 372 378 penipuan penggelapan. Termasuk juga Undang-Undang nomor 11 tahun 80 berkaitan dengan suap. Ya. Dan ini pun juga dipertanyakan, sangat dipertanyakan. Betul. Kenapa? Dipertanyakan, yaitu adalah di dalam pasal misalkan 345 Undang-Undang nomor 11 tahun 80 itu dikatakan bahwa yang terkena pidana itu adalah para penyuap, yang menyuap, dan juga yang disuap. Nah, kasus kemarin itu, Mbah, gimana coba? Yang disuap, ditahan, yang menyuap, leye-leye. Leye-leye. Hukum seperti apa macam seperti ini gitu loh. Itu bentukan dari Kapolri loh. Artinya kualitas penegakan pidana kita, ya kalau mahasiswa Fakultas Hukum tahu, ketawa semua gitu loh. Ini harus diingat nih Kapolri sama Erick Thohir nih. Ini ada penjelasan hukum yang jelas-jelas bahwa kemarin kasus match fixing itu ternyata semuanya amburadul dan tidak ada aturan mainnya. Seharusnya nih Kapolri, lembaga Polri maupun PSSI yang sudah jelas-jelas bahwa di dalam sepak bola tidak ada unsur-unsur perjudian. Sampai selesai Liga 1 musim 22-23 kemarin, ada 3 klub yang dilaporkan oleh kita-kita ini ke Mabes, ke Kabareskrim, itu tidak ditanggapin. Kenapa PSIS Semarang, Arema FC, dan Persikabo Bogor yang terang-terangan menggunakan jersey berlambang rumah-rumah judi justru tidak digubris, sementara aturannya jelas. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu lucu. Artinya, ketika Satgas Anti Mafia Bola itu dibentuk, gembar-gembor berkaitan dengan pemberantasan match fixing, ya kan? Ditangkap karena match fixing itu nggak ada KUH pidananya. Tunjukin ke saya saat ini, gitu loh. Oke. Itu nggak ada. Tetapi ketika kita, Mbah, pasukan kandang ayam ini melaporkan yang ada tindak pidananya yang sudah dijelas di challenge ketika di Mabes Polri, ini tindak pidananya kita di challenge, Mbak. Yeah. Ketika kita membuat LP itu kita dimintain barang bukti, ya kan? Kita sudah siap membuktikan dijelaskan secara terang-terangan bahwa ini benar-benar rumah judi. Itu aja nggak ditanggapin. Nggak ditanggapin, malah yang nggak ada aturannya. Karena mungkin saya nggak tahu untuk apa, mungkin untuk tenar-tenaran atau popularitas, hukum nggak bisa seperti ini. Jadi tentunya penegak hukum kan di Indonesia ini ada beberapa ya, satu kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain seperti itu. Ya kalau misalkan lembaga sebesar Polri aja main-main berkaitan dengan penegakan hukum, ya bagaimana nih Indonesia ke depannya, apalagi di bidang sepak bola, Mbak? Sementara nih yang jelas-jelas, ketika Kongres PSSI tanggal 16 Februari 2023 kemarin, jual beli suara, money politik, termasuk Erick Thohir, Zainuddin Amali, Ratu Tisa, dan 12 exco itu bermain. Itu kan yang harusnya diselidikin oleh polisi yang membayar money politik, ya, calon exco ditangkap, Asprop dan pemilik
suara Liga 1, Liga 2, Liga 3 harusnya tuh dijadikan tersangka juga. Iya. Itu yang udah fix loh. Artinya ini ada gerbong Erick Thohir yang kemarin menyuap membeli suara, sekarang melapor ke polisi, ya kan, seolah-olah bersih. Ini aneh nih sepak bola Indonesia. Memang gimana aneh, memang aneh. Dari segi penegakan hukumnya juga aneh, Mbak. Misalkan ya, kalau kita nge-review nih berkaitan dengan putusan pengadilan, ketika pemeriksaan performa kita ngukur performa dari Satgas, yang pertama itu banyak hal yang dipaksakan gitu loh. Betul. Sebagai contohnya ya, kalau kita ngomongin 372, 378, ada beberapa tersangka kemarin yang diputus. Itu misalkan nih, Joharlin Eng misalkan seperti itu, dia nggak langsung berkomunikasi dan menipu gitu loh. Ya. Tapi ketika dapat menersangkakan Joharlin Eng merupakan salah satu prestasi bagi tim Satgas dan lain-lain, Betul. mereka tabrak aja di situ gitu loh. Yang kedua adalah tadi yang disuap kena, yang nyuap mana kabarnya gitu loh. Apa mau di backing kan apa-apaan ini kayak gitu loh, Pak. Habis pertemuan Kapolri ya, Sigit Listio dengan Erick Thohir kemarin hari Senin ya kan, itu sudah ada ancang-ancang nih, siap katanya nih di berita-berita perangkat pertandingannya nih. Perangkat pertandingan itu kan ada wasit, ada wasit garis, hakim garis, wasit cadangan maupun pengawas pertandingan nih. Itu kan yang mimpin, mereka bisa memimpin Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu kan atas instruksi Sekjen. Yunus Nusi. Kalau besok perangkat pertandingan ini tiba-tiba dia udah dipotong-potong gajinya, habis itu sekarang dijeblosin sebagai tersangka. Gimana kalau teriak bahwa yang menyuruh itu Yunus Nusi maupun Iwan Budianto sebagai wakil sekjen, sebagai wakil ketua umum PSSI yang bertanggung jawab paling tertinggi di pengurusan wasit, itu gimana itu kira-kira? Pertanyaannya berani apa enggak? Berani nggak Erick Thohir memberhentikan, menyuruh Sigit Listio untuk nangkap Iwan Budianto, Yunus Nusi maupun gerbong-gerbong kemarin yang ikut. Ini satu nih. Yang kedua, kemarin-kemarin yang sekarang menjadi Esko, itu kemarin waktu di Liga 1, 2, 3 rata-rata di Liga 3 sama Liga 2, sekarang kan jadi Esko nih. Kemarin-kemarin kan mereka tersakitin oleh cara-cara Yunus Nusi sama Iwan Budianto. Sekarang mereka berteman nih, jadi anggota Esko. Kira-kira seperti apa nih? Itu nanti itu peristiwanya itu gitu loh. Farmel ya, si Eko ya kan kemarin dijailin. Arya punya Karo United. Ya kemarin kan dijailin. Sekarang dia berteman tuh sama Yunus Nusi, sama Yuni Rahman, sama Iwan Budianto, sama Ferry Paulus. Kira-kira berani nggak tabrak teman-temannya sendiri? Itu kira-kira yang sekarang sebetulnya pekerjaan rumah mereka tuh itu. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, balik ke Satgas tadi dan yang pada kemarin conference dengan Ketua PSSI. BTW dulu kayaknya ada yang tersangka loh. Kabarnya mana? Di zaman Satgas anti mafia bola pertama, itu kita dapat listnya, itu Iwan Budianto, Haruna Sumitro, sama Ferry Paulus yang sekarang ketua LIB itu, direktur utama LIB itu tersangka. Listnya ada, Erick Thohir sama Pak Kapolri, tolong dicek kembali. Ketiga-tiganya itu dulu pernah jadi tersangka dan terpendam sekarang. Bisa nggak itu diangkat? Dan kebetulan mereka ini sekarang jadi tim suksesnya Erick Thohir kemarin gitu loh. Jadi pusing nggak itu? Ini gimana ini? Biji mana ini kayak gini? Biji mana gitu loh. Lalu Mbak, sebenarnya ya cerita-cerita aja Mbak. Sebenarnya kalau pemberantasan match fixing itu kan sebenarnya niru di daerah Eropa, Amerika. Itu di sana itu ada undang-undangnya. Memang ada manipulation of game atau sport manipulation itu memang ada KUH pidananya di sana. Ya. Di Indonesia itu belum ada. Betul. Jadi kalau mau meniru seperti itu yang agak smart lah. Artinya kalau memang KUH pidana Anda itu tidak mengaturnya seperti itu, ya nggak usah dikasih kostum cover seolah-olah
hebat, dan hebat. lain-lain gitu kan. Termasuk juga Mbak, seharusnya kan mungkin baru kali ini ya kita lihat Satgas anti mafia bola terus masuk lapangan seperti itu. Emang di Eropa ada Mbak itu? Nggak ada gitu. Mereka semua silent, diam-diam, ya kan, sembunyi-sembunyi, keluarnya bom atom, gitu. Nah, Dihukum gitu loh, kira-kira kayak gitu. Betul, seperti Jadi intinya carut-marutnya sepak bola nasional dengan pencitraan untuk mengembalikan marwah Satgas anti mafia bola itu, tolong dipikirkan kembali. Sebetulnya cita-citanya apa untuk membuat itu. Satu nih, yang kedua, saran Cocomeo Channel itu hampir 80% anggota ESCO sampai hari ini itu belum punya pekerjaan tugas ya dari turunan sepak bola itu sendiri. Saran Cocomeo Channel harusnya ngamuk, marah, dan memberontak atau bikin mosi tidak percaya kepada Erick Thohir. Apa saja semua yang memutuskan Erick Thohir. Ya kan, uji coba Erick Thohir, tim nasional Erick Thohir. Sementara semua ESCO itu kan juga punya peran. Jangan-jangan kayak Cucu Sumantri kemarin. Waktu zaman Iwan Bule. Jangan-jangan Erick Thohir juga melakukan itu, bahwa semua ESCO ternyata tidak becus, ya kan, tidak mampu, sehingga tidak dikasih tugas sampai selesai nanti. Bayangkan, ada 12 ESCO, 2 wakil ketua, tidak diberi peran. Kira-kira seperti apa nih nanti di organisasi yang katanya sebagai organisasi tertua nih olahraga di Indonesia nih, itu bisa carut marut nih. Adios Cocomeo Channel.